Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak KUU beserta jajarannya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insya Allah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada Nur Endah Irianti binti Nuruddin yang saat ini sedang mengandung anak yang kedua. Kita doakan semoga Allah kuatkan kandungannya. Mudah-mudahan dikeluarkan anak yang saleh-salehah, membawa keberkahan dan ditambah keberkahannya oleh Allah. Dan wabil khusus salam penghormatan kepada sahibul hajat Bapak Nuruddin dan Ibu Cicih yang telah menikahkan putra dan putrinya. Semoga selalu mendapatkan pandangan keridhaan dari Allah, menjalin silaturahmi yang silaturahmi ini akan terikat sampai ke dalam syurganya Allah. Dan wabil khusus kepada pasangan pengantin Ahmad Ibnu Habbab dan juga Wartini, yang insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah, diberkahkan rezekinya, dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa an ghadana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhari ma'dini sirrika al-asma' fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan, di malam yang penuh dalam kemuliaan, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampunin sama Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat,
Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Allah memanggil dan memberitahukan kepada setiap hamba. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ya ayyuhan nas, dengan panggilan wahai sekalian manusia. Allah memanggil setiap manusia dan diberitahukan yang awalnya mereka dalam keadaan sendiri, namun Allah ciptakan manusia dengan berpasang-pasangan. Sesuatu yang berpasangan pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jika sesuatu tersebut menjadi baik, maka pasangannya sesuai juga apa yang dikatakan Allah. Orang baik akan mendapatkan yang buruk akan mendapatkan yang. Nabi SAW juga menyatakan an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Orang yang menikah mengikuti sunnah Rasulullah maka mereka termasuk golongan dikatakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Habib Muhammad sudah menjelaskan kalau menikah karena Allah maka hasilnya juga Allah yang memberikan penilaian. Jika sesuatu pernikahan karena hawa nafsu, maka hawa nafsu itu juga yang akan menghasilkan. Sesuatu yang didasari dengan Allah maka akan selamat rumah tangganya. Bisa dikatakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau mereka nikah karena hawa nafsu, ya sudah. Ukuran rekening. Tahu ukuran rekening? Duit beak, cinta beak. Betul tak? Pepatah mengatakan ada duit adek, gak ada duit adek. Tuh. Kalau semua karena hawa nafsu, maka jika hawa nafsu itu cukup, maka pernikahan juga cukup. Tapi jika pernikahan karena Allah, ini bakal panjang pernikahannya sampai yaumil qiyamah. Ada, tapi cintanya manusia mah bohongan. Kadang poho, hilap, anak bocah tahu-tahuan aja lu. Bib, kalau nikah karena hawa nafsu tuh bagaimana? Contoh boleh ya? Waktu corona kita ngalamin kan? Betul? Banyak nggak perceraian meningkat apa enggak? Meningkat drastis. Kenapa? Urusannya karenanya ekonomi. Karena yang dia pikir hanya dunia, bukan akhirat. Banyak yang menyatakan, saya waktu itu lagi corona, saya diundang. Habib, tolong berikan mediasi kepada pasangan yang ingin bercerai. Saya datang, saya pikirkan sedikit yang hadir. Ternyata subhanallah 80 pasang. Saya bilang, ini mau bercerai semua? Iya, oh saya pikir tablik akbar. 80 pasang berarti kan 160 orang. Semua rata-rata yang ditanya masalah ekonomi. Kami hidup sudah nggak bakal bisa wajar Habib. Kenapa? Karena keuangan kami sudah mulai menipis. Anak kami banyak. Sedangkan suami sudah tidak lagi bekerja.
Maaf, yang namanya perempuan sekuat apa sih kerja? Anak contoh, anak ada 2, gak usah banyak-banyak lah. Kalau yang suami nyari rezeki walaupun 1.000 rupiah, istri juga kerja nyari rezeki walaupun dapat cuman 500 rupiah, nominalnya nambah apa kurang? Nambah apa kurang? Kalau sendiri 500 rupiah, kalau sendiri 1.000 rupiah, tapi kalau berdua jadi berapa? 1.500 rupiah. Punya anak 2, kira-kira cukup apa enggak? Harus dicukup-cukupin. Kadang manusia itu yang dipikir hanya sekedar nilai atau nominalnya. Sedangkan nominal jika dibawa dengan ikut serta mencari ridha Allah, mencari keberkahan di dalam rumah tangga, 1.500 jadi berkah. Anak makan, keluarga makan, betul? Betul? Kadang manusia suka ngerasanya apa yang ada di hadapannya sekarang. Makanya Nabi SAW mengatakan jangan pernah sia-siakan waktu. Yang tadi 1 menit yang kita lewatin gak bisa balik lagi. Apalagi hari yang kemarin gak bisa terulang di hari ini. Atau besok sama dengan yang kemarin gak bisa. Semua pasti akan berubah. Apa yang kita harapkan yang saat ini dipakai untuk ibadah dan mencari ridha Allah, itu adalah sebaik-baiknya umur yang diberikan oleh Allah dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Bib, di dalam rumah tangga bagaimana dong? Yang pertama, saling memahami. Nabi Muhammad SAW saat beliau turun masuk ke kota Madinah, ngelihat ada orang tua renta umur 80 tahun. Nggak pakai baju. Ini pelajaran buat istri. Ini orang tua umur 80 tahun kerja nggak pakai baju. Kulitnya sampai terbakar. Nabi Muhammad tanya, wahai orang tua, apa yang kau lakukan? Bukankah kau memiliki anak? Ya wahai Rasulullah, aku punya anak. Anakku telah menikah. Tidakkah kau memiliki cucu? Ya, saya memiliki cucu, tapi cucunya masih pada anak-anak. Apa yang membuatmu sampai bekerja seperti ini? Kerjaannya cuma ngangkatin batu. Apa yang membuat pekerjaanmu sampai seperti ini? Wahai Rasulullah, saya adalah kepala rumah tangga. Dan kewajiban saya memberikan nafkah kepada istri saya dan keluarga saya. Itu yang namanya laki-laki. Banting tulang, peres keringat buat keluarga. Yang beda sekarang sama dulu. Beda. Kalau sekarang anak laki, anak muda lebih males. Mau kaya main judi slot. Oi, anak muda. Anak muda. Judi gak bakal bikin kaya, PA. Judi gak bakal bikin berkah hidup, enggak. Rumah tangga bakal berantakan. Istri akan tersia-siakan. Anak terbengkalai. Cari rezeki yang halal walaupun sedikit, yang penting berkah. Betul? Kadang manusia kan pengennya banyak aja ya. Betul nggak? Pengennya loba. Diem tong. Gue cekek pae. Kadang manusia mintanya lebih. Dan apa yang dia minta ke hadapan Allah wajib untuk diberikan. Betul enggak? Betul enggak? Siapa yang begitu? Siapa? Lu.
Allah apa sih yang diminta dari Allah kepada kita nih, apa sih yang diminta? Gak ada yang diminta kecuali satu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Ibadah. Allah gak minta apa-apa, ibadah. Pernikahan salah satunya meningkatkan ibadah. Di dalam khutbah nikah ada satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Coba kita lihat. Berarti khutbah yang dibacakan oleh khatib untuk pernikahan tersebut mengingatkan pasangan suami istri yang baru menjalin rumah tangga, mengingatkan agar meningkatkan ketakwaan. Bukan sekedar urusan dunia. Dunia boleh, tapi carinya buat akhirat. Bu. Sare. Bu. Ibu tahu cara ibadah buat suami? Enggak tahu. Blow on. Nikah udah bertahun-tahun kagak tahu cara ibadahnya. Bu. Kameramen. Oi. Kameramen. Oi, PA. Duduk. Orang mau ngelihat gua bukan mau ngelihat elu. Betul nggak, Bu? Bukan kalah lo, A. Bu, ibu tahu nggak cara ibadah buat suami? Nggak tahu. Ngaji, makanya ngaji. Kalau mau tahu, yang pertama kenyangin mata suami, ibadah tuh namanya. Tahu kenyangin mata suami? Tadi Habib Muhammad cerita juga kan ya? Suami pulang kerja ngelihat istri udah dandan, udah rapi, untuk ibadah. Saya mau tanya sama bapak, bapak terakhir ngelihat istri dandan kapan, Pak? Hah? Salah sih saya nanyanya. Bapak terakhir ditemenin ibu dandan kapan? Nah, itu yang mesti saya tanyain tuh. Hah? Malam pertama. Emang pernah selebihnya bapak ibu dandan buat temenin bapak tidur? Bohong, gak bakalan. Bu. Suami itu kalau udah mandang istrinya cantik, itu secapek apapun, itu ditinggal di pagar, gak dibawa masuk. Hahaha. Gelo. Suami ngelihatnya senang. Gimana orang mau senang yang dilihat dia begitu lagi. Dari melek mata sampai mau tidur udah begitu aja. Rambut dicepol, muka berminyak bisa goreng tempe. Begitu dicium bau kompor. Daster bolong dipakai lagi. Peniti atas, peniti samping, peniti belakang. Lagi ngapain situ daster udah belel, udah bolong, masih dipakai aja. Kenapa? Adem. Kalau mau adem, beli daster masukin kipas angin. Dandan Bu, dandan. Yang namanya mata suami itu syahwat. Makanya laki-laki sekarang paling males lama-lama di rumah. Kenapa? Yang dilihat nggak ada enak-enaknya. Udah alis buntung cuman setengah. Udah bibir pucat kayak habis digebukin hansip. Dandan, kenyangin mata suami.
Saat ibu dandan buat suami, Allah buka 8 pintu surga. Amin doang jalanin. Bikin emosi lu. Saya mau tanya sama Bapak, jawab yang jujur Pak. Biar istri semua di sini pada tahu. Bapak ngelihat istri dandan senang apa enggak? Tuh lo dengar hatinya. Kalau bapak ngelihat istrinya dandan senang, modalin dong. Istri disuruh dandan, duit Pak maaf, lipstick aja udah 125. Belum lagi eyeliner 220. Maskara sama blush on 60 tuh yang warnanya 60 itu 875. Belum lagi skincare satu paket 1.800.000. Parfum aja udah 2 juta. Habib kau tahu bini gua? Modalin Pak. Bapak nuntut suruh cakep, suruh cantik. Tapi istri juga mintanya jangan yang macem-macem. Bapak gak punya rezeki. Ibu mau beli lipstik. Minta, Pak, lipstik. Ayang beak. Keluar duit dari kantong suami 5.000 perak. Ambil. Bib, beli lipstik apaan 5.000 perak, Bib? Ambil. Itu rezeki halal. Alhamdulillah. Ya Bib, 5.000 buat beli lipstik mana cukup. Jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Lah itu kan merah-merah juga bibirnya. Itu yang pertama, kenyangin mata itu namanya ibadah. Yang kedua, kenyangin hidung suami. Tahu kenyangin hidung suami? Wangi. Baru pengantin baru malam pertama wangi banget kayak kuburan baru. Datang anak pertama mulai balpirik, cap kampak, cincau. Paling wangi fresh care. Ya malaman dikit autan. Pahit-pahit lu. Bu, dicium suami tuh wangi. Jangan, ya Allah Bu maaf. Pak, kalau bapak mau istri wangi, bapak juga harus wangi. Kenapa? Nyontohin. Bu, ibu mau beli nih minyak wangi. Tanya dulu ke bapak, suka gak wanginya? Kalau bapak gak suka jangan dibeli, walaupun ibu suka. Kalau yang bapak suka, ibu gak suka, beli. Kenapa? Karena memang yang wajib cium suaminya. Ini kagak, mau apa aja main dipakai aja. Suami seneng, mau kagak bodo amat. Paham ya Bu ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, kenyangin perut suami. Makan yang enak, masak yang enak. Dikasih duit berapa aja usahain makanan enak. Kalau dikasih dikit alhamdulillah, tempe goreng juga gak apa-apa. Tapi jangan tiap hari, kenapa bisa darah tinggi? Lah iyalah orang dikasih 50 tempe, 100 tempe, 200 tempe. Ya iyalah darah tinggi. Kasih yang nikmat, kenyangin perut suami. Biar suami itu ngerasa semuanya enak. Pak, jangan pernah ngeluh kalau istri mau masak apa aja. Di mulut bapak kurang enak, bilang aja enak Pak. Bilang enak Neng, enak. Padahal air putih doang gak pakai apa-apaan. Ada satu kisah Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Lagi belajar masak, Nabi pulang ngajar, makan siang. Begitu disediain, Nabi makan. Begitu makan, Siti Aisyah bilang, gimana rasanya? Nikmat bukan main. Sampai suapan demi suapan, Siti Aisyah ngelihatnya ngiler. Ya Rasulullah, minta dikit boleh nggak? Enggak.
Nggak dikasih sama Nabi. Sayang, orang enak banget kata Nabi. Dimakan sudah sampai selesai, sisa 1 sendok. Mau ya? Mau. Nih, cobain. Tuh. Asinnya setengah mati. Berubah muka Siti Aisyah, malu. Tapi Nabi makan sampai habis, ngehormatin jeripayah seorang istri. Bapak baru keasinan dikit. Masak di mana nih? Belajar di mana nih? Senengin Pak, senengin. Itu ibadah Bapak juga, nutupin aib seorang istri. Paham ya Pak ya? Insya kenyangin perut paham ya Bu? Bib, dari 3 itu kayaknya semuanya berat. Saya kasih yang ringan, mau nggak? Mau nggak Bu? Saya kasih amalnya gampang banget. Nggak pakai modal, nggak pakai tenaga, nggak capek. Mau nggak? Timbangan pahalanya di akhirat besar timbangannya, berat timbangannya. Mau nggak? Senyum, cie, senyum, oi, senyum PA. Saya tanya bapak ngelihat istri senyum seneng nggak? Seneng nggak? Nggak punya duit, ngelihat istri senyum senang. Ini malam bapak mau tidur, deketin. Ayang, good night. Bangun pagi, senyum. Ayang, kopinya udah datang nih. Makan siang, yang makanannya udah di meja. Yuk makan yuk yang yuk. Yang sore singkong udah panas nih. Senyum. Malam mau tidur. Ayang, good night, I love you. Bangun pagi, senyum. Insya Allah jam 10 pagi ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Lah hidup gak pernah senyum, tiba-tiba seharian senyum. Bu, senyum. Ngadepin suami juga harus sabar. Kenapa? Orang yang sabar itu dekat dengan kesolehan. Orang yang sabar itu luar